Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil mengkaji kami terhadap jurnal An Exploratory Study of the Vintage Financial Technology Education and Retraining in UK. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Niko Chandra dengan NIM akhir 052, Dimas Fatur Rohman 057, Anissa Septian Liantin 058, Mila Afifah Wandiningsih 066, Delia Arsitama 067, Khairun Nisa Sofa Salsabila 068, dan Didin Ruhyat 069. Yang pertama ada latar belakang. Finansial teknologi atau vintage adalah subjek lintas disiplin yang menggabungkan manajemen keuangan, manajemen teknologi, dan inovasi. Inisiatif vintage sering mengarah pada model bisnis baru atau bahkan bisnis baru, menurut Leong dan Sung tahun 2018. Vintage adalah area yang menjanjikan di dunia bisnis, sesuai Polari dan Ruden Cloud tahun 2018. Pendanaan vintage global naik menjadi 111,8 dolar atau 88,2 pound pada tahun 2018, yang merupakan peningkatan 120% jika dibandingkan dengan 50,8 dolar atau 40,8 pound pada tahun 2017. Menurut Gulam Husainwala dan kawan-kawan, tahun 2017, 222 perusahaan vintage telah menerima investasi rata-rata 15 juta pound atau 2,9 pound dalam agregat secara global pada tahun-tahun hingga 2017. Sebagai hasil dari peningkatan investasi di Inggris, Innovate Finance tahun 2015 memperkirakan bahwa sektor vintage akan membantu menciptakan 100.000 pekerjaan tambahan di Inggris pada tahun 2020. Di sisi lain, bersama dengan WVI Ekonomi, Innovate Finance menerbitkan laporan penelitian pada April 2018 yang menyarankan tenaga kerja vintage Inggris ditetapkan 2 kali lipat. Sejalan dengan perluasan sektor untuk mencakup sekitar 3.300 perusahaan pada tahun 2030, menurut Oakley dan kawan-kawan tahun 2018. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didin Ruhyat dengan NIM 511181069. Di sini saya akan menjelaskan tentang model yang digunakan dan populasi dan sampel yang digunakan. Untuk model yang digunakan yaitu jenis penelitian pada studi kasus ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, bahwa pendekatan kuantitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi situasi fenomena atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Itu menurut Bungin tahun 2015. Untuk populasinya, yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fintech di Inggris sehubungan dengan Inggris yang merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam hal pengembangan fintech. Untuk sampel penelitiannya yaitu sampel yang digunakan adalah 500 iklan pekerjaan dari data kontekstual Google Trend dan Indeed yang termasuk ke dalam kata kunci teknologi finansial dan diunduh dari situs website tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Fatur Rohman, NIM 511811057. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data, yang dimana di dalam penelitian ini menggunakan untuk setiap perbandingan. Penelitian ini menerapkan uji X sebagai uji statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Selanjutnya ada analisis tekstual untuk mengevaluasi kata kunci yang mana paling mungkin digunakan dalam judul pekerjaan. Seperti itu. Terima kasih.
Selanjutnya, saya Khairuni Sasofa Salsabila dengan NIM 51111818068. Di sini akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, sekarang ada hasil analisis dari hipotesis pertama. Diketahui volume pencarian pada stage 1 yaitu dari September 2012 hingga Agustus 2014 dan stage 2 dari September 2014 hingga Agustus 2016. Volume pencarian fintech ini telah meningkat dari 58 hingga 532 atau sebesar 817%. Namun untuk volume pencarian dari dua istilah lainnya yaitu keuangan dan akuntansi konstan. Selain itu, pada periode dari September 2016 hingga Agustus 2018 meningkat dari 532 menjadi 1464 atau sebesar 175%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ini berkelanjutan, artinya bukan hanya sekali. Untuk setiap perbandingan digunakan uji 2 sebagai uji statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Menurut hasil pengujian 2, ditemukan hasil signifikansi statistik dari perubahan tiap tahap. Oleh karena itu, hipotesis 0 atau H0 untuk kedua pengujian harus ditolak, yang artinya hasil ini mendukung kesimpulan bahwa volume pencarian informasi. Selanjutnya di sini ada hasil analisis yang kedua mengenai distribusi pekerjaan terkait fintech dalam hal jabatan dan lokasi di Inggris. Nah, peneliti menganalisis 500 judul pekerjaan dan lokasi terkait yang menyertakan kata kunci fintech. Dan dari hasil tersebut ditemukan bahwa sebagian besar pekerjaan berlokasi di London, yaitu sebesar 63%. Selain itu, dilakukan analisis tekstual untuk mengevaluasi kata kunci mana yang paling mungkin digunakan dalam judul pekerjaan. Nah, setelah itu ditemukan bahwa ada 20 kata kunci yang paling sering muncul, yaitu manager, developer, engineer, fintech, senior, business analyst, data, software, Java, lead, sales, product, development, executive, support, marketing, DevOps, dan customer serta finansial. Nah, informasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk berbagai tujuan dalam pendidikan dan pelatihan. Misalnya, dengan memperhatikan fakta bahwa manajer, pengembang, dan insinyur adalah 3 kata kunci teratas yang paling sering. Seorang pendidik mungkin menyertakan konten keterampilan manajemen atau pengkodean yang lebih besar dalam kurikulum kursus terkait untuk memenuhi kebutuhan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Arsitama dengan NIM 51111818067. Di sini saya akan memaparkan analisis jurnal utama dengan jurnal pendukung internasional. Jurnal pendukung internasional yang pertama dengan judul Exploring a New Incubation Model for Fintechs Regulatory Sandbox. Persamaannya yaitu membahas tentang perkembangan fintech dan perbedaannya penggunaan sampel yang berbeda. Jurnal pendukung internasional kedua dengan judul Exploring How Social Interaction Influence Regulator and Innovator, The Case of Regulatory Sandbox. Persamaannya yaitu membahas tentang perkembangan fintech dan perbedaannya penerapan fintech pada objek yang berbeda. Lalu yang ketiga, Jurnal Pendukung Internasional 3 dengan judul Financial Technology atau Fintech dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi COVID-19. Persamaannya yaitu membahas tentang perkembangan fintech dan perbedaannya objek penelitian yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra dengan NIM 052. Di sini saya akan membahas hasil analisis jurnal. Yang pertama ada jurnal pertama, Financial Technology atau Fintech, karakteristik dan kualitas pinjaman pada peer-to-peer lending di Indonesia. Persamaannya adalah membahas tentang perkembangan fintech. Setelah perbedaannya adalah jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif. Yang alat yang digunakan adalah statistik deskriptif. Lalu untuk jurnal yang kedua berikutnya, perkembangan fintech di kalangan mahasiswa Win Wali Songo.
Persamaannya adalah membahas tentang perkembangan vintage, dan perbedaannya adalah metode yang digunakan kuantitatif dan alat yang digunakannya itu menggunakan survei secara online. Lalu berikutnya saya akan membahas hasil pembahasan. Vintage adalah inovasi yang mampu mengubahkan tradisi pasar keuangan yang akan mengalami peningkatan pesat dari vintage setelah mengubah landscape bisnis di perbankan. Selain itu, vintage diprediksikan akan menentukan dan membantu masa depan industri jasa keuangan dan pada saat yang sama meningkatkan partisipasi konsumen yang aktif secara digital menggunakan produk vintage. Selanjutnya, vintage akan memfasilitasi integritas antara keuangan dan kebutuhan kehidupan nyata. Secara keseluruhan, perubahan ekosistem keuangan menyebabkan meningkatnya permintaan informasi terkait kebutuhan melalui internet. Nama saya Nisa Septian Liantin dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan pada makalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi dua kesenjangan pengetahuan yang teridentifikasi. Pertama, identifikasi dan analisis tren pencarian online untuk pekerjaan terkait teknologi finansial atau vintage dan informasi pendidikan di Inggris. Dan kedua, untuk menilai kekuatan saat ini terkait vintage, distribusi pekerjaan dalam hal judul pekerjaan dan lokasi di Inggris, pasar kerja di Inggris, dan apa yang diperlukan untuk membantunya tumbuh. Transformasi digital mengubah banyak industri di seluruh dunia dengan cara yang berbeda, seperti kesehatan menurut Agarwal et al. Pada tahun 2010, kepolisian menurut Paul and Williams pada tahun 2007, pencegahan kejahatan menurut Leong dan Chen pada tahun 2013, pemasaran menurut Mulhern pada tahun 2009, dan manajemen siklus hidup produk menurut Michael Millen et al. Pada tahun 2017. Di industri keuangan, vintage telah mendisrupsi seluruh industri, khususnya ini memiliki dampak signifikan pada pasar kerja yang terkait. Lalu selanjutnya ada manfaat. Temuan penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan untuk literatur menurut Ghulam Hussainwala et al. Pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa menarik bakat yang sesuai dan memenuhi syarat adalah salah satu dari 3 tantangan utama bagi industri, dengan akses ke pengkodean dan keterampilan perangkat lunak menjadi perhatian khusus. Temuan terbatas pada umpat balik yang diperoleh dari perusahaan vintage Inggris saja. Dengan kata lain, temuan tersebut tidak termasuk opini yang diperoleh dari perusahaan non-vintage, mengingat vintage adalah aspek yang berlaku untuk setiap bisnis, menurut Leong dan Sung pada tahun 2018. Kami menganggap bahwa diperlukan studi yang lebih luas untuk mengisi kesenjangan pengetahuan. Faktanya, pemahaman tentang pasar kerja dapat membantu pendidik untuk membekali talenta masa depan dengan lebih tepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sektor yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.